Halo, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Setelah melewati kemacetan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dan juga sedikit di Kota Bekasi, akhirnya saya sampai atau tiba di Kabupaten Bekasi. Baiklah, tanpa basa-basi, inilah profil dari Kabupaten Bekasi. Bekasi adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 22 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Suku aslinya yaitu suku Sunda. Sejarah: penelusuran purba Caraka, seorang ahli bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Kata Bekasi secara filologis berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan, sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan baga berarti bagian. Jadi Candra baga berarti bagian dari bulan. Pelafalan kata Candra baga kadang berubah menjadi sasi baga atau baga sasi. Dalam pengucapannya sering disingkat bagasi. Dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bakasi. Di stasiun Lembah pernah ditemukan plang nama Bakasi. Kata Bakasi kemudian berubah menjadi Bekasi sampai dengan sekarang. Candrabaga merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Ada 7 prasasti yang menyebutkan adanya Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Maharaja Purnawarman, yakni Prasasti Tugu, Cilincing Jakarta, Prasasti Ciat Ruteun, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi. Keenam prasasti ini ada di daerah Bogor dan satu prasasti di daerah Bandung Selatan atau Prasasti Cidangiang. Diduga bahwa Bekasi merupakan salah satu pusat kerajaan Tarumanagara. Berdasarkan Prasasti Tugu berbunyi, dahulu kali yang bernama Kali Candrabaga digali oleh Maharaja Yang Mulia Purnawarman yang mengalir hingga ke laut. Bahkan kali ini mengalir di sekeliling istana kerajaan. Kemudian semasa 22 tahun dari tata raja yang mulia dan bijaksana beserta seluruh panji-panjinya menggali kali yang indah dan berair jernih. Kumati namanya. Setelah sungai itu mengalir di sekitar tanah kediaman Yang Mulia Sang Purnawarman, pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yaitu pada tanggal 8 Paro petang bulan Palguna dan diakhiri pada tanggal 13 Paro terang bulan Caitra. Jadi selesai hanya 21 hari saja. Panjang hasil galian kali ini mencapai 6.122 tumbak. Untuk itu diadakan selamatan yang dipimpin oleh para Brahmana dan Raja mendarmakan 1.000 ekor sapi. Tulisan dalam prasasti ini menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali kali Candrabaga yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindar dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanegara. Setelah Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7, kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah Kerajaan Pajajaran. Terlihat dari situs sejarah batu tulis di daerah Bogor. Sutarga lebih jauh menjelaskan bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Pajajaran.
Selanjutnya menjelaskan bahwa Pakuan adalah ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru. Proses perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan geopolitik dan strategi militer. Sebab jalur sepanjang Pakuan banyak dialiri sungai besar, yakni Sungai Ciliwung dan Cisadane. Oleh sebab itu, kota-kota pelabuhan yang ramai ketika itu akan mudah terkontrol dengan baik seperti Bekasi, Karawang, Kelapa, Tangerang, dan Mahaten atau Banten Sorasoan. Demikianlah waktu berlalu, kerajaan demi kerajaan tumbuh, berkembang, mengalami masa kejayaan, runtuh, timbul kerajaan baru. Kedudukan Bekasi tetap menempati posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan. Terakhir tercatat dalam sejarah kerajaan yang menguasai Bekasi adalah Kerajaan Sumedang Larang yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Bahkan bukti-bukti mengenai keberadaan kerajaan ini sampai sekarang masih ada. Misalnya ditemukannya makam Wangsa Wijaya atau Ratu Mayangsari, batu nisan makam Wijaya Kusuma serta sumur mandinya yang terdapat di Kampung Ciketing, Desa Mustika Jaya, Bantar Gebang, di mana baik batu nisan maupun kondisi sumur serta bebatuan sekitarnya menunjukkan bahwa usianya paralel dengan masa kerajaan Sumedang Larang. Demikian pula penemuan rantai di Kobak Rante, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya. Konon katanya daerah Kobak Rante adalah daerah pinggir sungai yang cukup besar hingga mampu dilayari kapal. Jalur ini sering digunakan patroli kapal dari Sumedang Larang.